Halo sahabat Kompas, balik lagi kita di Kenapa Tidak bersama saya, Mareda Fenty. Oke, sahabat Kompas, di sesi Kenapa Tidak ini kita akan banyak membicarakan tentang hal-hal yang menjadi fokus dari generasi muda sekarang ini. Gitu, yang mana tidak semua generasi sebelumnya itu bisa menerima asumsi, menerima kebutuhan mereka. Gitu. Nah, saya nggak sendiri di sini karena sudah ditemani oleh Bu Ellen Rahman. Halo Ibu. Halo Fenty. Gimana kabarnya Bu? Baik. Oke, Bu Ellen ini adalah psikolog ternama dan penulis di rubrik karir harian Kompas. Jadi saya akan banyak tanya ya Bu ya, tentang topik-topik yang berkaitan dengan karir. Oke Bu, saya ini penasaran Bu tentang AI dan dunia kerja. Ya, jadi banyak banget yang mention, karena saya punya sosmed yang ini ya Bu ya, berkaitan dengan karir di TikTok saya. Jadi banyak mention bahwa mereka takut tergantikan. Pekerjaan mereka lebih tepatnya, pekerjaan mereka tergantikan oleh AI. Gitu. Padahal kenapa enggak sih kita mempelajari AI, kita pakai AI untuk bisa upskill kita, untuk bisa meningkatkan skill kita gitu. Gimana menurut Ibu? Mbak Fenty pakai nggak? Saya pakai Bu, ChatGPT. Hati-hati loh, ChatGPT itu hanya mengupdate dirinya 3 tahun yang lalu. Jadi yang baru-baru dia nggak tahu. Oke. Makanya banyak versi ya Bu ya? Iya, tapi yang terakhir itu updating 3 tahun yang lalu. Jadi gini, mau dibilang AI itu secerdas apa, sepintar apa, udah menyerupai orang, tapi tetap dia mesin. Ya kan? Nah, kerjanya AI itu sebetulnya menarik ya. Dia itu semacam corong gitu, di mana informasi itu dia masukin semua. Kemudian dia pilah-pilah, dia dia manage datanya itu sehingga dia jadi orang yang pintar sekali. Jadi dia kayak orang yang pintar sekali gitu, ya. Nah, seperti saya bilang tadi, sebetulnya ada batasnya. Dia juga waktu memasukkannya itu kan si komputer, si mesin ini ada batas kapasitasnya, makanya dia stop pada 3 tahun yang lalu gitu. Tapi hasil olahannya itu amazing, ya. Dia bisa tahu segala gitu. Walaupun nanti kalau kita udah pakai terlalu lama, kita tahu sendiri bahwa banyak sekali juga keterbatasannya. Jadi kenapa tidak, orang mesin itu tersedia gratis lagi, kenapa kita tidak pakai? Ya kan? Nah ini saya juga relate banget sih Bu. Beberapa waktu yang lalu saya ada tugas itu ngetik aja tuh di ChatGPT, dia langsung kasih. Tapi emang nggak semua saya pakai ya, karena saya harus filter juga sih, mana yang emang sesuai, mana yang emang enggak gitu ya. Karena benar kata Ibu, dia kayak ya mengumpulkan data-data dari beberapa tahun yang lalu ya, dengan topik yang sama. Jadi kayak seolah-olah itu benar, tapi kalau kita tahu, kita ngerti topiknya, nggak 100% benar. Betul. Gitu. Oke. Nah, gini Bu, ada AI, ada digitalisasi. Ya. Orang kan semakin takut ya Bu, bahwa mereka akan nggak punya pekerjaan lagi. Nah, gimana sih kita bisa bersaing, bukan bersaing ya, berdamai dengan AI dan digitalisasi, sehingga kita bisa pakai mereka dan bisa membuat skill kita tuh meningkat gitu. Ada loh teman saya yang adalah penterjemah harian sebetulnya, yang kemudian dia tadinya menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan sekarang pekerjaannya tidak dipakai, diganti AI. Jadi bukannya tidak bahwa AI itu bisa menggantikan pekerjaan orang, bisa. Oke, bisa ya. Bisa. Apalagi kalau cuma terjemahan. Namun mutu terjemahannya itu bisa kita lihat. Ya, apakah terjemahannya ini pakai emosi apa enggak? Tulisan orang tuh kan pakai emosi. Nah, ini pakai emosi apa enggak? Nah, di situ kekurangannya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang kita mau mengalahkan AI, mungkin saya ganti ya katanya itu dengan kita mau menggunakan AI karena dia lebih rendah derajatnya dari kita sebagai manusia. Manusia itu sehebat-hebatnya AI, satu orang manusia itu bisa melebihi dari kemampuan satu mesin AI yang besar. Anggap aja lah mesin Facebook yang besar itu dikalahkan satu otak manusia. Karena kapasitas kita lebih besar dari kapasitas gedung arsip di Amerika, satu otak. Jadi kita itu pasti akan melebihi apa yang namanya AI. Oke, jadi kita nggak perlu takut ya sebetulnya. Malah ini sebagai awal kita berpikir ya Bu ya,
skill apa ya yang harus saya kembangkan gitu. Betul. Nah, menurut Ibu sendiri ke depan gitu ya, skill apa sih yang pasti AI itu nggak punya? Jadi kita tetap menonjol atau tetap manusia tetap paling unggul lah untuk bisa handle di suatu pekerjaan itu. Gitu. Aku rasa Fenty lahir sudah ada email ya. Sudah Bu. Nah, SD udah main email. Nah, waktu email baru berdiri, baru ada, itu saya menyaksikan, ya. Dan di situ saya juga melihatnya sikap yang sama saja dengan sikap kita terhadap AI, kagoknya, ketidakmampuan kita menggunakan email tuh sama aja. Tapi akhirnya kita pakai email itu seperti dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, menghadapi AI itu nomor satu kita mesti bisa pakai. Oke, kita harus tahu cara pakai. Harus cara pakainya. Oke, itu nomor satu Bu. Kita juga harus update kepada diri kita, dengan teknologi yang baru, paling baru yang mana. ChatGPT itu udah berlalu banget gitu. Jadi kita mesti pakai yang lain. Nah, nomor dua, kita tuh mesti menyadari kekuatan apa sih yang kita punya, skill apa sih yang AI itu nggak pernah punya sampai sekarang. Empati. Seperti tadi kita bilang ya, kadang-kadang kalau kita lihat hasil kerja AI itu, customize nggak sih buat kita? Nggak bisa customize. Sesuai dengan kebutuhannya Fenty tadi bekerja, ya, mesti dibikinin sama AI. Nggak mungkin dia bisa 100% mengcustomize kebutuhan Fenty. Kenapa? Karena dia nggak punya empati. Nah, kita manusia justru mesti mempercanggih kemampuan emosi kita untuk bisa mampu berempati. Ada sekolahannya enggak sih? Ada sekolah psikologi, tapi di psikologi juga kita nggak praktek ya bagaimana kita melakukan empati itu. Jadi nomor satu ya, kekuatan kita sebagai manusia, kekuatan emosional kita, EQ kita mesti kita tingkatkan. Oke. Nah, komputer AI itu juga hanya bisa bekerja dengan rumus. Rumusnya dia tuh keren banget, namanya algoritma itu. Ya udah keren banget. Namun demikian, dia tidak bisa bikin rumus kalau ada sesuatu yang baru. Karena itu kalau kita mau mengunggulinya, kita mesti kreatif, menciptakan hal-hal yang baru terus, berinovasi terus. Berarti dia memang nggak bisa gitu. Kita nanti kalau inovasi kita ini sudah berbentuk tulisan, udah kemakan sama dia. Sebab dia itu begitu canggih untuk mencuri data yang sudah kita ketik. Kalau masih ada di sini nggak bisa dia. Jadi kemampuan kita untuk berkreasi, berinovasi, itu harus kita pelajari, harus kita kembangkan terus. Nah, satu hal lagi yang perlu adalah problem solving. Problem solving dalam arti kata mencari solusi yang tadinya nggak ada, tapi kita berkreasi untuk mendapatkan solusi-solusi baru. Nah, gunanya, bagaimana caranya? Kita lebih kuat brainstorming. Bayangkan 5 orang yang rapat, itu 5 komputer besar tuh, yang bisa berpikir memecahkan masalah. Oleh karena itu kita mesti belajar, betul-betul belajar brainstorming, mengadu pikiran, mengadu pendapat, sehingga kita mendapatkan solusi baru. Jadi keterampilannya itu memang sudah ada, tapi harus kita pertajam aja. Itu yang namanya upskilling. Oke, jadi kalau bisa saya coba rangkum ya Bu, tadi ada namanya kita open mind dulu sama AI memang ada dan kita harus mengaku ya dengan lapang dada bahwa dia emang udah ada di sekitar kita gitu. Jadi kita harus ngerti cara pakainya gimana. Terus melatih empati ya Bu. Lalu membuka kreativitas, mau berpikir kreatif dan men-challenge diri untuk problem solving. Dan berinovasi. Berinovasi, iya. Nah ini Bu, ini kan karyawan baru atau mungkin generasi baru, oke lah ya mereka bisa menyerap itu dengan cepat dan akan mempraktekkan itu. Nah bagaimana dengan kondisinya kalau karyawan ini sudah lama bekerja, dia udah 25 tahun, udah 20 tahun gitu ya, udah nyaman banget betul Bu sama pekerjaannya dia gitu. Bagaimana dia bisa terbuka atau tersentuh nih untuk bisa open mind lagi, belajar hal baru lagi. Karena yang saya temuin nih Bu, biasanya kalau ada hal baru di teman-teman karyawan yang sudah nyaman ya, saya sebutnya, itu kayak, wah saya nggak ada waktu Mbak buat ikut training ini.
wah kerjaan saya banyak banget, saya nggak bisa. Udah, yang muda-muda aja deh, kayak gitu. Training itu udah basi, Mbak. Oh, oke. Ya nggak usah pakai training. Nggak usah pakai training. Orang belajar AI itu tinggal, saya sih diajarin sama anak saya, kamu download deh yang namanya ChatGPT. Bayar nggak? Nggak bayar. Udah download, ya udah pakai, ketik di situ. Udah, nggak usah training. Tinggal mau aja apa enggak gitu. Kalau soal mau itu tergantung persuasi lingkungannya, ya. Dan kalau kita sudah tua, terus bilang sama diri kita bahwa saya sudah tua, saya sudah tidak perlu lagi belajar ini, ya langsung kelindes sama anak muda-muda yang dengan cepat bisa begini, ya ngobrol sambil begini. Kita menyebutkan satu kata, dia udah begini, dia tanya sama AI itu apa, udah tahu dia semua. Masa kita nggak mau sebagai orang yang sudah senior, masa kita nggak mau sih mengambil keterampilan seperti itu. Oke. Jadi tetap itu walaupun sudah lama bekerja, bertahun-tahun, tetap ada semangat ya untuk men-challenge diri hal-hal yang baru gitu ya, Bu ya? Betul. Oke, menarik banget untuk topik kita hari ini. Jadi tadi kalau bisa saya rangkum kembali ya, Bu. Tadi lebih banyak kita melatih, mengasah skill-skill yang sifatnya soft skill. Ya. Gitu ya. Betul. Karena kalau untuk hard skill itu bisa kita pelajarin, Ya, kita ada rumusnya. Kita bisa les, Ya. bisa ikut bootcamp. Ya. Kalau sekarang kan zamannya bootcamp ya, Bu ya. Uh-uh. Les, bootcamp atau sertifikasi gitu Ya. ya. Jadi itu teman-teman sahabat Kompas, insight kita pada hari ini bahwa di tengah AI yang saat ini semakin banyak semakin banyak menguasai, kita perlu menumbuhkan sifat belajar di soft skill kita, di kemampuan personal kita sebagai manusia, karena itu yang tidak dimiliki oleh AI. Ya, empati, berinovasi, dan tadi berpikir kreatif. Itu tadi episode Kenapa Tidak pada hari ini bersama Bu Ellen. Semoga menjadikan banyak insight dan hal-hal baru ke teman-teman sahabat Kompas yang lain. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye!